Hai, Shalom, hai Jasa, kembali lagi di Satu Dua bersama Fea. Hari ini aku mau ngebahas tentang Amsal 3 ayat 3. Kita bakal berusaha, kita bakal memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam firman ini. Aku dapetin ayat ini tuh bener-bener pas lagi ngasal-ngasal aja buka Alkitab. Terus kebuka nih ayat. Tapi sebenarnya aku bingung mau ngebahasnya ayat 3 Amsal 3 ayat 3 atau Amsal 3 ayat ke 3 sampai 4 atau bahkan semuanya. Karena ayat di Amsal ini ayat yang Amsal 3 ini tuh bener-bener semua ayatnya tuh bener-bener bagus banget maknanya, artinya. Tapi kayaknya aku bakal bahas yang 3 saja dulu, 3 dan 4 deh, karena ini nyambung sih. Tapi seperti biasa, semoga kiranya hari kamu terus dalam damai sejahtera dan sukacita. Tapi jika kamu mengalami bahkan kebahagiaan ataupun mengalami kesedihan atau gimana pun, kamu boleh bercerita sama aku bakal tunggu cerita kamu. Oke, let's start. Kita buka Mazmur 91. Untuk memulai aktivitas kita seperti biasa harus banget baca Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepas kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang menusuk. Dengan kepaknya akan melindungi kau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang lebih di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dalam tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjakkan anak singa dalam naga. Sungguh hati yang melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentingnya sepeminang. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kupanjangkan dia dan akan kuperlihatkan keselamatan kepadanya, keselamatan daripadaku. Amin. Maaf ya Tuhan, maaf ya dosa. Mari kita masuk ke dalam doa. Aku nggak suka banget sama ini. Kayaknya aku beneran harus diet lagi deh guys. Tapi aku pengennya ngecilin perut sama ngecilin pipi doang, tapi nggak mau berkurang berat badannya. Maksudnya ngerti gak sih? Jadi biar balance aja gitu loh, nggak besar di satu tempat gitu. Tapi aku mau tirus. Oke. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Aku dan Josa akan berusaha untuk memahami apa yang ingin Kau sampaikan dalam Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Tuhan, kiranya Kau memberkati saat doa kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, dan kami dapat memahami dan jadi pemegang dalam hidup kami agar kami terus berjalan sesuai dengan firman-Firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan satu juga dengan hati yang penuh sukacita dan sejahtera. Ampunilah kami Tuhan. Kami tidak ingin satu dengan hati yang penuh kesalahan, dengan masalah-masalah atau gimana pun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi aku minta maaf karena aku belum bisa doa secara langsung. Doain aja abis ini bisa. Amsal itu ada di perjanjian lama, dia ada di Amsal. Ayat yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkan itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Yang keempat, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ayat ini benar-benar ngajarin kalau misalnya nilai yang paling penting yang ada di hidup kita, yang pokoknya kasih sayang itu adalah nilai yang paling penting. Kasih adalah nilai nomor 1 yang paling penting. Kita kan, Tuhan tuh sering banget nulis di firman-Nya kalau kita harus saling mengasihi walaupun dia buat salah sama kita. Jadi ya, kesetiaan dan kasih sayang dan pokoknya kasih adalah nilai yang paling penting bagi hidup kita, bagi hidup semua orang. Itu yang paling penting.
Bahkan kita juga ini tuh bisa diartikan kepada sesama atau kepada Tuhan. Konteks ini mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, kita bakal terus memiliki sifat atau sikap kesetiaan dan kasih sayang yang besarnya kepada orang lain. Maksudnya kita bisa memiliki kasih ini untuk Tuhan dan untuk orang sekitar kita. Jadi benar-benar ayat ini tuh bagus banget. Jadi kita tuh kalau mempunyai kasih, kita nggak akan membiarkan hal-hal di luar kasih bakal menghancurkan kasih tersebut. Kasih itu benar-benar hal yang paling penting. Kalau kita memiliki kasih yang baik, kasih yang benar-benar punya kasih dalam suatu hubungan dengan orang lain, dengan Tuhan, itu kita bakal terus hidup dengan yang baik. Nggak akan ada masalah yang dapat menghancuri kasih itu. Kita harus bisa sejajar antara kasih dengan ngomong apa sih? Oke, kamu sebagai orang yang baik hati seperti aku, kita harus sama-sama saling mengasihi. Kita harus bisa yang namanya punya kasih. Karena kalau kita nggak punya kasih, hidup kita tuh penuh dengan masalah. Hidup kita tuh penuh dengan rasa overthinking, penuh rasa cemburu atau gimana pun. Kemarin aku sempat gak punya kasih sih kayaknya itu. Pokoknya kalau misalnya hidup dengan kasih, kita berarti hidup dalam Kristus Yesus yang hidup penuh dengan kedamaian, hidup penuh dengan permaafan, dengan pengampunan. Gimana sih cara penerapannya? Yang pertama, jalin hubungan yang kuat dengan Tuhan dan dengan sesama. Kita harusnya sering doa, baca Alkitab seperti biasa aja sih, karena ayat di firman Tuhan ini di Alkitab ini tuh bener-bener gak jauh-jauh dari baca firman, doa, jangan takut, terus apalagi pengharapan, percaya, dan lain-lain. Karena Tuhan mau kita hidup dengan kasih, hidup dengan percaya, hidup dengan kesetiaan gitu. Terus yang kedua, tunjukkan kesetiaan dan kasih sayang. Ini kita harus berani buat ungkapin kalau kita tuh setia, kalau kita tuh sayang, bukan karena cuman omongan aku setia sama kamu, tapi kita harus membuktikan kesetiaan tersebut. Dan kita harus setia, kita harus mempunyai kasih, kita harus mengakui kalau kita sayang sama itu orang gitu loh. Aku sayang sama kamu Josa. Ya aku berani ngungkapin itu karena di sini cara penerapannya tuh tunjukkan kesetiaan dan kasih sayang. Jadi kita nggak usah takut buat ngungkapin kalau kita sayang sama orang ini, sama kamu. Aku sayang sama kamu, aku nggak akan diam-diam aja, tapi aku bakal berani ngungkapin apa yang aku rasain. Karena kalau misalnya aku rasa ya, aku tuh jujur, aku butuh banget yang namanya validasi. Kalau kamu sayang sama aku butuh banget kamu bilang langsung ke aku kalau kamu sayang sama aku, nggak pakai basa-basi atau gimana. Karena itu bikin ngerasa hati aku tenang, karena merasa hati aku tenang, nyaman, seneng banget bahkan kalau kamu berani ngomong langsung. Karena di sini kan kalau misal kita memiliki kasih dan setia, maka kita akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Maksudnya kalau kita mempunyai kasih tuh, orang tuh bakal selalu deket sama kita, orang tuh bakal ngerasa aman, tenang, karena kita memiliki kasih. Orang tuh bakal nyaman gitu loh. Jadi orang bakal lihat kita kayak keren, bangga gitu. Bahkan Tuhan pun pasti bangga banget kalau kita terus sesuai dengan firman, yang kita sesuai dengan ya apa yang ia punyai, sifat dan sikapnya. Apalagi kita punya kasih, Tuhan tuh pasti bangga banget kalau kita datang. Terus yang ketiga, cara penerapannya adalah jangan biarkan hal-hal lain memisahkan kita. Itu yang bikin kesetiaan kita hancur atau kasih sayang kita hancur. Jadi kita harus saling terus percaya, komunikasiin satu sama lain, nggak gampang kehasut omongan orang. Kita harus bisa yang namanya penuh dengan pengampunan, penuh dengan kasih, penuh dengan kesetiaan. Kita nggak gampang kegoda sama hal yang nggak baik buat kita masukin, buat kita lewatin. Nggak boleh yang pokoknya nggak cocok untuk kita lakuin. Maksudnya itu kayak contoh ya, kesetiaan yang bikin
kasihan hancur itu ketika kita melihat orang ini tuh lebih keren daripada pasangan kita. Kayak maksudnya kita ngerasa kita tuh jadi kayak ngebandingin antara orang ini sama pasangan kita. Jadi kayak kita anggapnya tuh orang ini tuh lebih sempurna karena pasangan kita tuh nggak punya satu hal ini yang dipunyain oleh orang lain ini. Maksudnya gimana sih jelasinnya? Pokoknya kamu suaranya hilang. Semoga kamu ngerti sih apa yang aku maksud. Jadi tuh kayak kita tuh nggak boleh mencari kekurangan yang pasangan kita nggak punya di orang lain, melainkan kita harus komunikasiin, kita harus cari bersama-sama solusinya, kita harus cari bareng-bareng biar saling melengkapi, saling paham. Bahkan kalau misalnya pasangan kita sampai nggak bisa buat dapet apa yang orang lain punya ini, kita nggak perlu maksain, kita cuma cukup mengerti, paham, dan kita nggak usah terlalu memaksakan. Intinya jangan cari pasangan lain, jangan cari hal yang pasangan kita nggak punya di orang lain. Karena kalau kamu dapetin orang lain itu kan kamu cuma cari satu, sedangkan pasangan kamu 99 lah misalnya. Jadi kamu cuma bisa dapetin yang satu dan kamu bakal kehilangan yang 99 itu. Jadi pokoknya jangan memisahkan, jangan biarkan hal yang bikin kesetiaan kita hancur, kasih kita hancur. Kita harus bisa melawan itu, kita harus bisa terus mengingat kalau pasangan kita itu jauh lebih baik karena pasangan kita yang menemani kita selama ini. Jadi jangan kita langsung berpindah atau menganggap kalau misalnya orang ini lebih baik dari pasangan kita, padahal selama ini pasangan kita yang terus ngedengerin apa yang kita rasain, apa yang kita alami, dan selalu ngedukung kita. Pokoknya selalu ingat yang baiknya kalau lagi ngerasa jenuh atau gimana pun, karena gak akan pernah selesai kalau kamu nyari yang sempurna, tapi melainkan kamu harus sama-sama bersama orang yang kamu cintai ini untuk tumbuh terus biar kamu sama-sama jadi yang sempurna, sama-sama jadi yang baik gitu. Jadi kesimpulannya, jangan sampai kamu kehilangan kesetiaan kamu dan kasih kamu, karena Tuhan selalu mau kamu hidup dalam kasih dan hidup dalam kesetiaan. Sudah cukup segitu aja. Jangan lupa baca Mazmur 91 untuk penutup. Mari kita baca doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Aku dan Josa sudah menyelesaikan saat teduh kami tentang Amsal 3 ayat 3-4 tentang kasih setia dan setia dan kesetiaan Tuhan. Kiranya apa yang kami renungkan, apa yang kami baca dapat kami terapkan dalam hidup kami, agar kami hidup penuh dengan kasih, agar kami setia satu sama lain. Aku agar setia dengan Josa dan Josa setia dengan aku. Tuhan, terima kasih seperti biasa Tuhan sudah memperkenalkan aku dengan Josa, sudah terus mengizinkan hubungan aku dan Josa berjalan dengan baik. Terima kasih karena Engkau sudah mengizinkan aku untuk suka dengan Josa, dan begitu pun sebaliknya Josa suka dengan aku. Tuntun kami agar kami terus berjalan sejalan dan sesuai dengan firman-firman-Mu Tuhan Yesus. Bimbing kami, pakailah kami sebagai alat percayakan hal besar dan tangan-Mu. Tolong penopanglah hidup kami, sertai hidup kami. Kami tahu Engkau tidak akan meninggalkan kami sekalipun. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi juga kami akan tidur. Kami akan tidur dengan hati yang penuh sukacita dan sejahtera. Bangunkan kami pada waktu yang tepat. Jangan bangunkan kami pada waktu yang tidak tepat. Jika mungkin kami bangun di waktu yang tidak kami inginkan, hanya percaya Engkau membangunkan kami, karena kami harus berdoa untuk mengucap syukur atas apa yang kami lewati, atas tidur kami yang nyenyak itu Tuhan. Bangun kami penuh sukacita, damai sejahtera, dan semangat yang berlimpah-limpah untuk hari esok, karena kami akan menjalani hari yang penuh dengan tantangan, penuh dengan sukacita. Tapi kami sadar Engkau selalu beserta kami, Engkau tidak akan meninggalkan kami sekalipun. Berikan kami yang menjadi bagian kami saja, jangan berikan yang bukan bagian kami, dan jauhkan kami dari mara bahaya, malapetaka, dan kecelakaan. Jangan berikan kami sifat kecurangan dan kesombongan, karena kami tahu kami tidak akan bisa berjalan sendiri. Kami selalu akan mengandalkan Engkau. Kami menyerahkan hidup kami sesungguh-sungguhnya Tuhan. Tuhan, teruslah izinkan hubungan aku dan Josa berjalan dengan baik. Bimbing kami, sertai hubungan kami agar terus melangkah sesuai dengan firman-Firman-Mu. Kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Lagi ya pengen hari ini. Aku seneng banget karena sampai hari ini aku masih bisa sama kamu, aku masih bisa komunikasi sama kamu. Tapi aku kadang jujur aja, aku sedih banget kalau misalnya kamu online.
tapi kamu gak baca chat kamu gak balas chat aku. Di situ aku overthinking jujur, tapi aku sedih ya, tapi aku takut ganggu kamu, aku takut kamu risih, jadi aku diam, aku nggak chat kamu, tapi aku stay di room chat kamu sampai kamu bales. Tapi aku jujur aku sedih banget kalau rasanya chat aku tuh nggak dibales. Terus aku ngeliat teman kamu yang cewek itu ngechat kamu langsung bales, di bawahnya notif aku yang belum kamu bales sama sekali. Kamu kan pernah nge-SS kayak gitu, aku sedih jujur. Jadi aku kayak ngerasa aku tuh nothing special, tapi aku tahu kamu pasti milikin kesibukan lain. Tapi aku sedih karena aku ngerasa chat aku nggak dibalas duluan. Bahkan kalau kamu online sampai kamu offline, kamu gak sentuh room chat aku sama sekali. Itu aku jujur aku sedih banget, kayak bener aku ngerasa kayak nothing special. Aku sedih banget, aku overthinking, aku kayak mikir kalau aku gak usah balas chat kamu lagi. Tapi aku langsung sadar, dan mungkin ini juga Tuhan yang nyuruh aku untuk no, gak boleh gitu, kamu harus tetap jawab chat Yosa seperti itu. Jadi sehingga aku tetap jawab chat kamu. Jadi ada kesedihan, tapi aku senang karena kamu tetap masih jawab chat aku. Terima kasih akan hal itu. Aku minta maaf kalau hari ini aku punya kesalahan yang mungkin aku nggak sadar kalau aku ngelakuin kesalahan ini kamu. Aku minta maaf kalau dari perkataan atau perbuatan atau apapun itu dari diri aku yang bikin kamu sedih atau sakit hati atau gimana pun. Aku minta maaf banget Yosa. Semoga kiranya kita terus hidup dalam firman-firmannya, hidup terus dalam memuliakan dan meninggikan Tuhan bersama-sama, hidup sejalan terus. Karena aku akan senang banget jika kita terus jalan bersama. Untuk main, pokoknya kalau aku ngabisin waktu sama kamu tuh, bawaan aku tuh, hati aku tuh bener-bener bahagia. Sampai sekarang nih, sampai video yang kedua pun sudah ke-upload, chat aku belum kamu jawab. Tapi aku tahu kok pasti kamu lagi sibuk, apalagi kan lagi ada acara keluarga gitu kan. Jadi aku mengerti, tidak apa-apa. Lagi aja kak. Semoga apalagi ya, semoga kita terus dilimpahi sama Tuhan, maksudnya diberikan sukacita bersama-sama. Terima kasih karena udah mau antar jemput aku, udah mau peluk aku, udah mau buat aku senyum mulu, udah mau ngabisin waktu sama aku, udah dengerin yapping aku. Jujur aku seneng banget, aduh bahagia banget jasa. Apalagi ya, bahkan aku ngeliat muka kamu aja aku kayak rasa plong, dunia aku langsung bahagia, aku selesai nyamuk. Pas aku ngeliatin kamu tuh, pikiran aku bener-bener berbunga-bunga, butterfly, bener-bener kayak seneng banget. Ya aku ngeliat kamu tuh kayak, kamu tuh beneran ganteng banget Josa. Don't be insecure, kamu ganteng, kamu baik, and you're a gentleman. Aku seneng pas kamu makin aku helm, bukain footstep, step, ya itulah apa sih namanya, terus kamu bawain tas aku. Oke, kayak semuanya deh aku senang banget akan hal itu. Apalagi kalau kamu rangkul aku, itu aku juga lebih senang kalau jalan terus kamu rangkul aku. Jadi nggak depan belakang atau ya gimana pun nggak bisa, tapi kita jalan barengan bersebelahan, itu aku senang banget susah. Pegang tangan aku aja, rangkul aku aja, it's okay, aku senang banget akan hal itu. Apa lagi ya, jangan gengsi-gengsi, jangan takut-takut, kita harus bisa. Tapi nggak apa-apa, it's a process. Aku dukung proses kamu, kamu juga dukung proses aku. Kita sama-sama berproses karena first time juga. Bye bye. Seperti ini aja lah yappingnya. Nanti kalau ada lagi baru kita yapping lagi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai kamu, Tuhan Yesus mengasihi kamu, dan aku pun mengasihi kamu selalu. Aku sayang kamu, jangan gengsi buat bilang sayang sama aku, karena kalau kamu berani bilang, aku bakal senang banget. Dadah, shalom.